Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa Tepian Batang, Vision di penghujung tahun 2025 ini, Desa Tepian Batang dipenuhi dengan berbagai kegiatan penting dan penuh makna. Mulai dari kunjungan studi tiru antar desa, sosialisasi tanggap iklim bersama Damkar, musyawarah pembangunan desa, hingga turnamen olahraga tradisional khas pasar yang meriah. Semua rangkaian acara ini menunjukkan semangat kebersamaan, inovasi, dan pelestarian budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Desa Tepian Batang kembali menjadi pusat perhatian di penghujung tahun 2025 ini. Kali ini, rombongan Posyantek Desa Biu, Kecamatan Muara Samu, melakukan kegiatan studi tiru ke Desa Tepian Batang untuk belajar langsung dari Posyantek Teba Mas Jaya, yang dikenal sebagai salah satu posyantek berprestasi di Kabupaten Pasir. Rombongan dipimpin langsung oleh Kepala Desa Biu, Bapak Ishak, dan disambut hangat oleh Kepala Desa Tepian Batang, Haji Jaludin, bersama jajaran pemerintah desa di ruang rapat awal Bepekat Kantor Desa Tepian Batang. Dalam sambutannya, Kades Biu, Bapak Ishak, menyampaikan, kami datang dengan semangat belajar. Harapan kami, pengalaman dari Desa Tepian Batang bisa menjadi inspirasi untuk mengembangkan posyantek di Desa Biu agar lebih maju dan bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu, Kades Tepian Batang, Haji Jaludin, menegaskan, kami merasa terhormat menerima kunjungan ini. Semoga apa yang kami lakukan di Tepian Batang bisa menjadi motivasi bersama, karena kemajuan desa hanya bisa dicapai dengan kerjasama dan inovasi. Setelah sesi ramah tamah, rombongan melanjutkan kunjungan ke Posyantek Teba Mas Jaya yang diketuai oleh Ahmad Jildan. Posyantek Karya Mandiri dari Desa Biu yang diketuai oleh Munawir, membawa puluhan anggota yang ikut serta dalam kegiatan ini. Posyantek Teba Mas Jaya Desa Tepian Batang dikenal sebagai bank sampah desa, yang sukses mengubah sampah plastik tak berguna menjadi paving block kuat dan estetik. Selain itu, mereka juga mengelola penjualan barang bekas dan memproduksi briket dari tempurung kelapa sebagai alternatif bahan bakar memasak yang ramah lingkungan. Menariknya, karena kualitas pengelolaan yang sudah diakui, Posyantek Teba Mas Jaya bahkan menerima pasokan sampah dari luar Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya dari Kalimantan Selatan. Hal ini menunjukkan kepercayaan besar terhadap kemampuan Posyantek Tepian Batang dalam mengolah sampah menjadi produk bernilai tinggi. Oke, terima kasih sekali kepada Ketua Posyantek Tepian Batang, yang mana hari ini telah memberikan kami banyak inovasi untuk posyantek kami. Semoga nanti kedepannya itu bisa bermanfaat bagi desa kami, yaitu Desa Biu. Mungkin itu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Desa Tepian Batang, khususnya Posyantek Teba Mas Jaya yang sudah menyambut kita dalam kegiatan studi tiru untuk pengolahan sampah khususnya yang ada di Tepian Batang ini. Kami sangat apresiasi dengan apa yang sudah diberikan ilmunya kepada kami. Mudah-mudahan kami dari Desa Biu, khususnya Posyantek Karya Mandiri, bisa ikut mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa kami. Yang pertama yaitu arang dari kayu halaban yang memang sangat-sangat berpotensi. Mudah-mudahan kami akan mengerjakannya dan bisa juga ikut seperti yang ada di Tepian Batang, bahannya sampai diekspor ke luar daerah, bahkan ke luar negeri. Seperti di sini yang sudah ada yaitu bracket pasir. Nah, yang ini pasir bracket yang sudah tembus pemasaran ke luar negeri. Mudah-mudahan juga nanti dari Posyantek Karya Mandiri Desa Biu bisa memasarkan arang yang berasal dari kayu halaban. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, apresiasi kembali kami berikan kepada Posyantek Teba Mas Jaya Desa Tepian Batang. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sama saya Ahmad Jidan. Saya adalah Ketua Tim Inovasi Teknologi
di Posyantek Des Teba Mas Jaya. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih atas kedatangan dari Posyantek Des Karya Mandiri dari Desa Biu. Bukan kita mengajari, semoga ke depan kita sama-sama bekerja sama untuk meningkatkan inovasi teknologi di desa kita masing-masing, dan ke depannya juga banyak potensi daerah yang memang belum tergali, khususnya di Desa Biu dan juga di Desa Tepian Batang. Semoga ke depan untuk kita lebih maju melalui bidang inovasi teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan studi tiru ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi desa bisa saling menginspirasi. Desa Tepian Batang menunjukkan bahwa dengan kreativitas dan kerja keras, sampah bisa menjadi berkah, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Posyantek Karya Mandiri Desa Biu. Yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Pemerintah Desa Tepian Batang bekerja sama dengan Damkar Kabupaten Pasir menggelar kegiatan sosialisasi tanggap iklim oleh masyarakat peduli api. Acara ini berlangsung di ruang rapat Awa Bepekat dan halaman kantor desa, dihadiri oleh masyarakat Desa Tepian Batang, para ketua RT, anggota BPD, perangkat desa, serta staf desa. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan praktis kepada warga tentang cara mengatasi kebakaran sejak tahap paling mendasar hingga berbagai upaya penanggulangannya. Narasumber dari Damkar Kabupaten Pasir memberikan materi mulai dari teknik mengoperasikan alat pemadam api ringan, cara aman menggunakan tabung gas, hingga langkah-langkah pencegahan kebakaran di lingkungan rumah tangga maupun desa. Di bawah 5 menit sudah habis, sudah besar. Apa sih yang mempengaruhi? Baik, kita lanjut dulu. Nih, kenapa Bu kita penting mempelajari atau mengetahui pengetahuan dasar tentang kebakaran? Satu, minimal kita bisa melakukan pencegahan. Sudah tahu, oh ternyata kebakaran tuh hanya perlu waktu sekian menit. Jadi kita cepat. Dalam sambutannya, Kepala Desa Tepian Batang, Haji Jaludin, menyampaikan kesadaran masyarakat adalah benteng pertama dalam menghadapi ancaman kebakaran. Dengan adanya sosialisasi ini, kita berharap seluruh warga semakin siap dan tanggap sehingga Desa Tepian Batang bisa menjadi contoh desa yang peduli terhadap keselamatan lingkungan. Suasana acara berlangsung penuh antusiasme. Para peserta tidak hanya mendengarkan penjelasan, tetapi juga mengikuti simulasi langsung, penggunaan APAR, dan praktik penanganan kebakaran kecil. Kalau sudah terbuka ya udah habis, bisa lagi. Habiskan aja. Tutup. Ya. Kegiatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah Desa Tepian Batang dalam meningkatkan kapasitas masyarakat menghadapi perubahan iklim dan ancaman kebakaran, sekaligus memperkuat sinergi dengan Damkar Kabupaten Pasir. Setelah kegiatan sosialisasi tanggap iklim oleh masyarakat peduli api, pemerintah Desa Tepian Batang langsung melanjutkan agenda penting berupa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrembangdes. Masalah pendidikan, masalah kesehatan, sosial, ekonomi, lingkungan, dan ekonomi itu semuanya ada di tempat kita. Di saat yang seperti ini mestinya memang kita perlu. Dipimpin langsung oleh Kepala Desa Tepian Batang, Haji Jaludin, bersama Ketua BPD Sugeng, serta pendamping desa Agus Purwanto. Pemaparan perencanaan disampaikan oleh Kasih Perencanaan Deo Rezeki. Informasi Bapak Kepala Desa Tepian Batang, beserta perangkat dan stafnya. Dihadiri oleh para ketua RT, tokoh masyarakat, serta anggota BPD Desa Tepian Batang. Dalam sambutannya, Kades Tepian Batang menekankan, Musrembang Desa adalah wadah kita bersama untuk menyusun arah pembangunan desa. Semua masukan dari masyarakat sangat penting, karena pembangunan yang baik
adalah pembangunan yang lahir dari kebutuhan warga. Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang terbuka untuk merencanakan masa depan Desa Tepian Batang. Sementara itu, Ketua BPD Sugeng menambahkan, kami berharap hasil musyawarah ini bisa menjadi pedoman yang jelas, sehingga program pembangunan desa benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. Suasana rapat berlangsung serius, namun penuh semangat. Para peserta aktif memberikan masukan dan berdiskusi mengenai prioritas pembangunan desa, mulai dari infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan ekonomi lokal. Kegiatan Musrem Bandes ini menjadi bukti komitmen pemerintah Desa Tepian Batang dalam melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, sehingga pembangunan desa dapat berjalan transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. Dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabupaten Pasir ke-66 yang jatuh pada 29 Desember tahun 2025, kelompok Tani Mangku Awat, Desa Tepian Batang, menggelar turnamen olahraga tradisional Blogo dan Nuna Lemang khas Pasir. Acara berlangsung meriah di lapangan jemur padi Mangku Awat RT 11, tepat di kediaman tokoh masyarakat Desa Tepian Batang, Bapak Haji Yamin. Turnamen ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, diantaranya Kades Tepian Batang Haji Jaludin, Amrian Ketua Persatuan Olahraga Blogo Kabupaten Pasir, yang juga Ketua Panitia Penyelenggara, para Ketua RT, tokoh masyarakat Haji Uda Asmuri, anggota BPD, serta masyarakat sekitar Desa Tepian Batang. Tak ketinggalan, jajaran dari Polres Pasir dan Polsek Tanah Grogot juga hadir secara khusus untuk memberikan dukungan. Dalam sambutannya, Kades Tepian Batang Haji Jaludin menyampaikan, olahraga tradisional adalah warisan budaya yang harus kita jaga. Melalui turnamen ini, kita tidak hanya berolahraga, tetapi juga merawat identitas Pasir agar tetap hidup di tengah masyarakat. Semoga kegiatan ini menjadi semangat kebersamaan dan persaudaraan bagi seluruh warga. Haji Jaludin, SEMM, sebagai Bapak Kepala Desa kami di Tepian Batang ini, yang saya hormati. Turnamen berlangsung dari pagi hingga sore hari dengan peserta dari berbagai kalangan, anak-anak, remaja, hingga dewasa, baik putra maupun putri. Berikut daftar juara turnamen kali ini yang keluar sebagai pemenang diantaranya. Kategori putra mulai dari urutan juara. 1 adalah Bapak Judin, 2 Bapak Fatur Rahman, 3 Bapak Salahuddin, dan juara harapan 1 diraih Igung, 2 Jumri, dan harapan ketiga Bapak Asmuri. Sementara untuk juara dari golongan putri diantaranya, juara 1 Diana, juara 2 adalah Resti, ketiga adalah Mariani, juara harapan 1 Sarifa, dilanjutkan Haja Hayaman. Berikutnya juara harapan 3 adalah Midah. Panitia menyediakan berbagai hadiah menarik berupa paket, sembako lengkap, serta beberapa peralatan rumah tangga untuk para pemenang. Suasana semakin meriah ketika di babak final, sejumlah tokoh masyarakat memberikan saweran spontan kepada peserta yang berhasil menumbangkan logo, dengan nominal mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Tak hanya pertandingan, acara juga diisi dengan hiburan elektron dari Desa Tepian Batang yang membuat suasana semakin semarak dan penuh kegembiraan. Turnamen ini menjadi bukti bahwa olahraga tradisional tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga mempererat silaturahmi dan menghadirkan kebahagiaan bagi seluruh warga. Roda kehidupan dunia berputar, mewarnai nasib manusia. Suka dan terkadang duka. Dalam kehidupan yang menjoget nggak balik, betul, nggak depan, betul, yang menjoget. Iya, takut terurus. Baik bagi sini ataupun yang kaya, baik bagi jelata atau yang berjaya.
lain orang lain. Oke, 3, 2, 3. Gaspol, ayo pesikin, gaspol, ayo pesikin, gaspol, ayo pesikin. Iya. Oke, terima kasih. Oi, tadi ya. Iya, terima kasih. Demikian rangkaian berita Desa Tepian Batang sepanjang bulan Desember tahun 2025. Dari kegiatan belajar, musyawarah, hingga hiburan rakyat. Semuanya menjadi bukti nyata bahwa Desa Tepian Batang terus bergerak maju dengan semangat gotong royong dan inovasi. Mari kita sambut tahun baru dengan harapan dan semangat baru untuk desa yang lebih ceria, berdaya, dan berkelanjutan. Tepian Batang Vision, suara desa, inspirasi kita. Selamat Hari Jadi Kabupaten Pasir ke-66. Mari kita semua kolaborasi, selaras menuju Pasir tuntas, tangguh, unggul, transformatif, adil, dan sejahtera. Sampai jumpa lagi di tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.